Oke, jadi malam hari ini kita akan membahas tentang desain poster tentang human. Jadi di mana nanti kita akan membuat poster yaitu ada orangnya. Ya, kemarin kan kita udah memberikan trik-trik sebenarnya. Ada beberapa trik, mungkin kemarin ada beberapa poster yang kita bongkar. Nah, sekarang kali ini kita akan memperdalam gimana cara kita membuat poster di situ dan apa aja kesalahan orang-orang yang ketika ngebuat poster di situ, ngebuat poster human itu apa aja kesalahannya. Nah, yang akan kita bahas di sini. Jadi dimohon teman-teman yang belum mengerti ataupun yang baru pemula bisa benar-benar memahami agar nanti selanjutnya kita bisa gampang untuk membuat trik-trik selanjutnya di Pixel Lab ini. Oke, langsung aja teman-teman. Sebenarnya kemarin itu ada beberapa requestan dari teman-teman yang lain juga. Requestan untuk membuat poster dari futuristik dari Mas Fikal kemarin. Mas Fikri kemarin untuk coba untuk buat futuristik. Dan kemarin juga ada beberapa yang menanyakan ke saya bagaimana cara ngebuat ini itu, dan nanti habis ini kita akan bongkar semuanya di sini. Jadi biar nggak cuma satu aja yang tahu, tapi semuanya bisa tahu paham gitu. Oke, langsung aja buat teman-teman. Kita akan membuat suatu poster tentang human. Ada beberapa trik yang pengen saya sampaikan dan juga kesalahan-kesalahan yang sering banget saya alami ketika melihat orang itu membuat poster human itu. Oke, langsung aja kita akan membagikan layar saya. Oke, kelihatan ya? Kelihatan. Oke, jadi langsung aja. Di sini ada kemarin tuh dari Mas Fikal untuk ngebuat tema futuristik. Nah, futuristik itu yang gimana sih? Nah, mungkin teman-teman yang belum tahu futuristik itu sebenarnya ada beberapa jenis futuristik. Nah, kita bisa mencarikan contoh-contoh futuristik itu di PixArt. PixArt di Pinterest maksudnya, maaf. Nah, kita bisa contoh desain futuristik. Nah, futuristik itu desain-desain yang intinya itu seperti kayak robotik ataupun apapun. Nah, itu contoh desainnya itu. Nah, futurisme ini juga termasuk futuristik. Nah, nanti kita akan ngebuat kayak gini. Dulu saya sebenarnya mendapatkan klien untuk ngebuat yang tema futuristik kayak gini, dan itu saya buatkan, dan itu alhamdulillah orang itu ya suka. Jadi akan aku bongkar juga gimana cara teman-teman mencari elemennya ataupun bagaimana cara ngebuatnya biar nanti bisa jadi keren. Oke, yang pertama buat teman-teman untuk ngebuat tema futuristik ini, yang pertama langsung aja aku bongkar gimana cara ngebuat. Ini yang mungkin yang paling simpel ya, gitu. Contohkan yang mungkin yang agak simpel tuh coba ini. Coba ini tadi. Mungkin agak ini. Coba ini aja deh. Oke, sebenarnya futuristik di sini juga bisa yang kayak gini, tapi nanti ya tahu sendiri kalau ngedesain itu nggak cuma langsung tempel-tempel. Di sini itu apalagi kalau ngebuat yang begini itu ada istilahnya nggak cepet lah. Nah, kita akan bongkar-bongkar gimana cara membuatnya. Nah, di sini juga teman-teman bisa mengembangkan kreativitasnya, mengembangkan gimana nanti teman-teman itu ngebuat untuk desainnya masing-masing. Nah, kita akan langsung aja membuat di Pixel Lab. Ini sebenarnya ini project saya, simpan project. Say hello, hello. Nah, kita langsung aja. Gimana sih cara ngebuat futuristik desain cuma pakai aplikasi Pixel Lab? Sebenarnya udah banyak banget. Dulu aku ngebuat futuristik desain, dan itu cuma pakai aplikasi Pixel Lab aja. Terus saja kita contohkan di sini futuristik untuk yang simpel ini. Dan teman-teman bisa tiru nanti untuk add bar. Oh ya, juga buat teman-teman nanti. Jadi habis ini langsung aku umumin nanti, habis ini kita akan mulai add barnya. Temanya add bar yaitu ngebuat tema poster human. Jadi terserah teman-teman mau membuat pakai model gimana, yang intinya di dalam poster itu ada orangnya. Ada entah itu foto teman-teman ataupun foto artis, foto Xaviera ataupun siapapun, itu terserah. Yang penting nanti isinya itu ada orangnya. Nah, ini contoh kan ada orangnya nih, futuristik. Nah, gimana sih cara kita ngebuat
ngebuat desain yang kayak gini. Yang pertama teman-teman, itu kita lihat, coba lihat ini. Kita akan mereview desain ini apa aja yang dibutuhin dan apa aja gimana sih cara ngebuatnya. Oke. Yang pertama, ini sebenarnya kalau pengen cara simpel nih, ya Zikri gambarnya nggak keluar. Kalau yang lain gimana, keluar nggak gambarnya? Oh, ada bang, ada. Oke, sip. Oke, nah sekarang gimana sih cara kita ngebuat kayak gini? Oke, langsung aja. Kalau kita ngelihat, kita analisa ya. Ini yang pertama, desain ini kalau kita pengen ngebuat yang paling cepat, itu teman-teman bisa cari elemen-elemennya. Elemen-elemennya. Kalau teman-teman nggak bisa, susah nyari elemennya, itu kita bisa nyarinya pakai, sebelum itu aku bakal ngebongkar dulu yang ini, yang desain-desainnya. Habis itu kita akan ngebuat trik-triknya. Nah, ini kalau kita perhatikan gimana sih cara ngebuat desain futuristik yang kayak gini. Yang pertama kan siapin objeknya ya. Siapin objeknya ini, objek manusianya. Nah, yang kedua, setelah itu kita lihat di sini tuh ada beberapa elemen yang bisa dibuat secara sendiri, bahkan bisa kita itu ngambil punya orang lain. Tinggal kita kreativitas kembangkan. Nah, ini contoh elemen-elemen yang bisa kita ambil tanpa kita ngebuat. Nah, ini beberapa elemen. Tinggal nanti itu pengembangannya itu gimana cara kita ngelayatnya, gimana cara itu menata agar terlihat rapi gitu. Nah, seperti yang kemarin dulu aku bilang, kalau kita ngedesain yang penting itu satu teman-teman, yang jangan sampai terlupa, itu kita harus perspektif. Kita coba lihat perbandingan ini. Ini tuh kita lihat ini sangat perspektif sekali. Nah, kalau nggak percaya teman-teman bisa lihat ini. Nah, ini kenapa saya bilang perspektif? Ini tuh atas kanan kiri itu sama. Nah, ini yang aku bilang teman-teman itu harus, kalau kita ngedesain itu harus perspektif sebisa mungkin. Karena itu bakal mempengaruhi gimana desain kita itu bagus atau enggak gitu. Nah, setelah itu cara paling gampang, teman-teman itu kalau pengen cari elemen, contoh aku carinya di Pinterest. Teman-teman itu bisa langsung aja tulis elemen streetwear. Streetwear kayak gini. Nah, ini tuh udah banyak. Nah, elemen-elemennya kayak gini. Kita itu bisa pakai semua. Nah, elemen-elemen kayak gini tuh udah banyak. Kalaupun mau ngebuat itu juga bisa, juga sangat bisa banget. Tapi itu tadi memerlukan waktu yang agak lama. Nah, kita bisa langsung contoh, kita langsung download di sini, nanti kita hapus warnanya itu bisa banget. Nah, ini kalau teman-teman pengen lebih cepat lagi, itu aku sediain sebenarnya di link yang ada di bio Instagram saya. Ini coba kita lihat. Kalau teman-teman pengen yang langsung tinggal tempel itu udah ada di link Instagram saya. Tapi nggak banyak, cuma beberapa aja. Ini gratis langsung. Ini elemen streetwear. Itu dulu aku pernah bagian. Ini tuh ada beberapa elemen yang bisa kita pakai untuk kebutuhan desain futuristik itu. Bisa langsung download ini. Kayak contoh ini tinggal ambil aja. Nah ini ada elemen ini, bisa tinggal di download, terus nanti insya Allah udah masuk galeri kalian. Gitu. Nah nanti udah langsung masuk. Nah terus setelah itu gimana sih cara kita ngebikinnya gitu ya kan. Nah yang pertama teman-teman kan harus punya footage-nya sendiri ya kan. Punya footage-nya yang footage-nya itu harus sudah dihapus background. Ingat yang pertama di Pixlab itu nggak bisa hapus background. Jadi teman-teman itu kalau pengen hapus background itu bisa ke Cutout Pro ataupun PageWiz itu juga bisa. Nah, kita akan langsung ngebuat untuk tema futuristik ini yang simple, yang bisa kita kejar langsung. Bentar, ini ada foto mbak-mbak cantik. Kita coba pakai ini aja deh. Ini tutorial guys, jangan lupa. Kemarin kita udah ada Vera sih.
Nah, kita langsung aja ngebuat gimana sih cara kita ngebuat futuristik ini yang cepat satset gitu. Oke, langsung aja. Ini kita singkirin dahulu. Yang pertama, kalau teman-teman tadi ingat kebutuhan apa, elemen apa, teman-teman cari. Elemen cari. Setelah itu, kalau biasanya futuristik itu tentukan warna dan tentukan stylenya. Kalau ini itu sebenarnya futuristik yang mungkin kalau ada juga yang bilang ini tuh bukan futuristik tapi urban design gitu juga ada. Tapi kalau menurut saya itu ya masing-masing sih. Nah, ini kalau bisa di futuristik design yang simple kayak gini kita bisa ngebuatnya. Tuh langsung aja. Kita akan buat ini dia Sapphire. Nah, ini udah di background. Yang pertama, teman-teman, yang pertama kan tentukan temanya. Biasanya kalau futuristik itu kita berikan lantar hitam deh. Yang paling biasanya sih karena futuristik itu lebih ke elegan gitu ya kan. Itu kita bisa pakai latar yang hitam. Nah, teman-teman di sini kemarin kan ada yang baru ya, ada yang baru pixel lab. Nah, di sini masuk nggak orangnya? Yang baru mengenal slab ini ada nggak di sini? Coba bisa bersuara. Hadir ya, oke. Jadi Mas Abu Hasan ini udah kenal fitur-fitur pixel lab belum? Maksudnya di sini ada yang benar-benar belum mengerti fitur pixel lab sama sekali. Mikrofonnya boleh dibuka. Oke, jadi sembari kita bongkar triknya, teman-teman bisa lihat fitur-fiturnya itu untuk apa aja ya. Oke, yang pertama langsung aja. Nah, tadi kan kita ini kalau kita pengen background itu kita ke sini ya. Ada fitur ini, kan fitur yang paling bawah itu ada 5. Ini tuh untuk default, habis itu text, habis itu untuk masukin elemen import, shapes atau yang lainnya, dan setelah itu ada ini untuk backgroundnya. Nah, kita pilih background ini di warna contoh hitam. Nah, hitam gini. Karena apa? Memang futuristik itu lebih ke ini sih elegan gitu. Jadi cari yang warna-warna yang mungkin agak keren aja, dark gitu. Nah, setelah itu kalau kita bisa membuat ini kan kita lihat itu warnanya 30% itu warna ungu ya. Nah, kita bisa pakai warna hijau atau warna apa. Nah, tapi dengan catatan itu tuh yang kemarin aku bilang kalau rumus warna itu kita gunakan 60, 30 dan 10. Nah, kalau kita lihat dari futuristik ini kan 60-nya itu ada di background. Ya, 60. Habis itu 30-nya itu ada di elemen streetwear-nya ini. Saya itu yang putihnya itu untuk yang 10% agar penambah aja warna-warna yang lain. Nah, setelah itu kita akan ngebuat. Nah, cara kita kalau kita udah biasanya kalau futuristik itu ya biasanya ke kotak ya. Nah, setelah itu kalau teman-teman pengen yang pakai cara yang cepat tadi, teman-teman bisa langsung aja import gambarnya ada di tengah ini ya. Habis itu import gambar. Ini contoh elemen streetwear yang tadi ada di link bio yang ada di aku. Nah, ini kan langsung aja nih tanpa harus rubah-rubah. Ini tinggal kita potong aja mau kebutuhan yang mana. Itu bisa kita ambil langsung contohnya. Kalau pengen ambil di situ. Nah, tapi catatan ini tuh agak yang kecil-kecil aja. Kalau yang gede nanti membuat sendiri ataupun cari yang lebih gede gitu. Nah, ini contoh elemen streetwear. Nah, kalau teman-teman itu ngambilnya di Pinterest, tadi kan ada ininya, ada warnanya hitam. Nah, ini warna hitam ini. Teman-teman bisa pakai fitur remove color ataupun eraser color, hapus warna. Kita pencet aja. Kalau yang pencet pertama itu otomatis kan warnanya hitam. Warnanya putih, maaf. Warnanya putih, jadi langsung aja kita ganti warnanya hitam yang kita hapus. Nah, setelah itu jangan hanya ini aja. Setelah itu teman-teman bisa ganti warnanya dahulu biar warnanya dapat. Nah, contoh kita pengen gunain warna Sapphire ini gunain warna dominan merah gitu aja. Nah, kita bisa. Nah, tinggal kita kalau di futuristik ini kita mainin layout. Jadi kalau di futuristik ataupun sebenarnya semua desain ya, yaitu pinter-pinter kita mainin di layoutnya. Nah,
kita bisa yang pertama kalau inspirasi, kalau yang kotak-kotak ini itu bisa pakai shape ya, yang kotak-kotak ini, Nah, ini nih, kita pakai shape. Nah, kita pakai shape ini, contoh kita akan ngebuat untuk belakangnya. Kita akan ngebuat di sininya, di bawahnya deh. Nah, kita pakai yang agak cepat dan juga paling simple. Nah, buat teman-teman, ini juga untuk yang belum mengerti, kalau seandainya kita pengen ngebuat shapes, itu kalau bisa, itu kita ngeditnya itu di ininya, di sininya. Jangan kita checklist dulu. Ini perhatian penting banget. Jadi kita itu kalau pengen ngebuat shapes, itu kita di sini mainnya. Jadi kita pasin dulu, kita pasin gedenya berapa atau gimana. Untuk warna terserah kalau untuk warna. Tapi kalau untuk ini, itu kita sesuai dulu. Karena apa? Kalau nanti kalau kita pakai contoh, kita pakai yang kecil gini. Yang penting kotak gitu ya. Nah, kita checklist. Habis itu kita pengen gedein. Untuk apalah, kebutuhan apa. Nah, nanti jadinya blur teman-teman. Jadinya tetap blur. Jadi sebisa mungkin teman-teman kalau ngebuat shape itu langsung tentuin dari editannya ini. Contoh dari sini aku pengen buatnya ini ya. Itu langsung aja dari sini. Nah, di sini udah. Kalau soal warna itu terserah, bisa di setelah ini juga bisa. Nah, kalau kita pengen ngebuat yang garis kotaknya itu, kita bisa di fiturnya ini opacity-nya kita nolkan. Kan jadi warnanya hilang. Nah, setelah itu di fitur bawah itu ada yang namanya stroke. Stroke itu untuk garis tepi. Nah, tinggal kita tambah aja sesuai selera kita, 5 ataupun 4, dan setelah itu kita pilih warnanya itu ada di bawahnya. Nah, coba kita kasih warna merah. Nah, ini. Mungkin gara-gara Kak Safira pakai warna biru, mending kita pakai biru aja deh. Biar nyesuaiin warna. Biar enggak warnanya itu tabrakan. Kita pakai warna yang biru aja. Nah, kalau teman-teman pengen warnanya itu mengambil dari warna food tag lain, warna yang ada di desain lain, teman-teman bisa tambah ini. Setelah itu ada fitur ini yang ini. Nah, teman bisa pencet dan setelah itu bisa pilih foto mana yang pengen teman-teman cari warnanya. Kita coba warna biru. Kita oke. Nah, ini. Oh, ini warna ininya. Yang struknya ini. Nah, ini kita pilih warna biru. Oke. Nah, warnanya jadi biru. Kita checklist saja. Nah, ini juga sama. Kita pilih ke warna biru aja biar sama. Nah, setelah itu tinggal kita mainin aja layoutnya. Nah, perhatian buat teman-teman. Kalau yang pertama itu bisa dipasin dulu ya layoutnya gini. Pasin tengah. Nah, kita kunci biar nggak goyang. Nah, setelah itu tinggal kita masukin aja elemen-elemennya kayak taruh di sini, itu kita tambah apa. Contoh kalau pengen ngebuat yang paling gampang juga, kalau pengen ngebuat ininya sendiri ya itu makanya shape. Ya contoh kalau shape kan nggak bisa dimiringin, kita pakai gini aja, kita centang, kita miringin, kita copy. Kalau kita pengen ngebuat elemen streetwear-nya sendiri, itu bisa kayak gini. Kita copy lagi. Usahakan kalau yang pengen dihapus itu ganti warna ya, biar nanti hapusnya bisa. Nah, ini udah kita gabungin semuanya. Nah, kalau udah gabung, kita hapus color, eraser color, pilih warna merah. Set. Nah, udah jadi ini. Yang kita kasih tolerance, kita kasih warna lagi biar warnanya tambah cakep. Kita kasih warna biru. Nah, itu kalau kita pengen ngebuat yang kayak gini. Nah, ini teman-teman. Kita colok pengen kita buat di latar belakangnya ya.
pengen di belakang footage-nya, belakang gambarnya Kak Safera ini. Setelah itu kita taruh yang paling bawah. Nah, contoh aja sih. Kita bisa gedein juga bisa tuh. Ini cakep. Nah, ini contohnya. Nah, ini buat teman-teman yang kemarin sebenarnya ada yang nanya, dan ini sebenarnya pengaruh banget. Mungkin kita selesaiin dulu deh. Yaitu kita tambah. Nah, kalau pengen cari elemen tadi kan bisa, kalau Pinterest tadi ya, Pinterest, kita cari elemen streetwear, elemen streetwear. Kita bisa cari sesuai selera kita yang pengen kita masukin ke dalam desain kita. Itu ada banyak banget, jadi tinggal kita pilih aja sih sebenarnya. Sesuai selera, sesuai keinginan kita, pengen kita buat kayak gimana, itu bisa banget. Contoh kayak gini, tinggal kita unduh. Nah, mungkin pertanyaan buat teman-teman, ini itu bagus enggak untuk desain? Nah, maksudnya ini tuh nanti bakal kena copyright apa enggak? Nah, kalau enggak pengen kena copyright itu bisa, kalau ini untuk pribadi ya, itu bisa teman-teman pakai ya diedit-edit dikit lah, entah edit warnanya, edit ini dihapus atau gimana, itu bisa. Jadi walaupun walaupun ini punya orang, tapi kita bisa gunakan. Tapi biasanya memang orang yang udah nge-upload di situ sih biasanya udah disediain sih. Maksudnya udah nggak apa-apa gitu loh kalau mau diambil. Nah, untuk inspirasi ataupun apa. Nah, seperti yang tadi kita bisa contoh ini, setelah itu kita sesuaiin, setelah itu kita hapus warna hitam. Itu kita checklist, setelah itu kita ganti warna biru, sesuaiin sama kayak yang tadi kita pengen. Nah, itu kita tulis saja untuk Safera ataupun apa. Nah, untuk teman-teman, nah ini kan stylenya futuristik ya. Ini yang pengen aku sampaikan juga buat teman-teman. Ini kan stylenya futuristik. Futuristik itu stylenya robotik lah intinya. Jadi kita itu jangan sampai kita itu untuk font itu jangan sampai alay. Maksudnya alay itu gimana? Keluar dari style desain kita. Nah, ini yang perlu saya sampaikan juga. Contoh style ini futuristik. Masa kita mau style futuristik tapi kita pakainya font-font cute kayak gini? Itu kan enggak nyambung sebenarnya. Enggak nyambung. Nah, kita pakai gini kan nanti enggak nyambung. Nah, jadi kalau pengen membuat font itu ya kita sesuai style kita. Jadi contoh futuristik itu ya biasanya itu agak bold, habis itu agak aneh-aneh. Nah, kayak gini itu juga bisa, ataupun kayak gini atau cyber itu juga bisa. Karena apa? Karena sekali lagi ini itu adalah apa namanya, sesuai stylenya di desain kita. Kayak gini. Nah, ini aku pengen buat satu trik buat teman-teman untuk di teks ya. Ini kan di teks ini kalau kita pengen manjangin itu kan nggak bisa ya. Ini kan cuma ada fiturnya cuma kayak gini doang. Kita nggak bisa ngelebarin, nggak bisa ngapa-ngapain nih. Jadi kalau cuma bisa ngebesarin tok, nggak bisa ngelebarin, nggak bisa manjangin. Nah, caranya buat teman-teman yang belum tahu, kita bisa contoh copy deh. Kita copy, kita sesuaiin di tengah-tengah dulu. Jadi kita copy, kita sesuaiin di atasnya, tengah-tengah. Nah, ini udah sama. Setelah itu kita gabungin keduanya. Kalau udah kita gabungin, nanti itu otomatis akan ada fitur ini. Nah, ya penting juga nih. Karena apa? Karena fitur teks sama fitur yang ada di shapes dan juga import gambar itu beda. Kalau di teks itu nggak bisa. Jadi kalau pengen buat yang kayak gini, yang bisa ditarik kayak gini, nanti caranya kayak gitu. Jadi gabungin fontnya, habis itu tinggal dibuat yang apa namanya, tinggal dibuat digabungin, setelah itu bisa ditaruh di
Jadi fiturnya nanti berubah jadi fitur shapes. Jadi fitur shape ini kan beda sama fitur yang ada di teks. Jadi agak beda lah intinya lah. Jadi bisa kayak gini, bisa ditarik-tarik ini. Kalau di teks itu nggak bisa. Jadi kalau pengen buat tarik-tarik itu triknya kayak gitu. Nah, tinggal kita ganti putih juga bisa sih. Nah, setelah itu ini pengen aku sampaikan juga trik buat teman-teman. Kebanyakan nggak cuma satu ini. Sering banget kalau seandainya kita buat orang kayak gini ya. Bentar. Kita kunci dulu biar enggak ini. Nah, orang itu kan biasanya gimana sih cara biar orangnya itu kelihatan bagus gitu. Ada yang kurang gitu. Nah, itu teman-teman bisa buat trik ini. Kan ini orangnya nih. Kita buat shadow. Shadow-nya itu bukan cuma shadow toh. Kalau shadow doang itu nanti ya cuma hitam polos gitu. Hitam bahkan pekat jadinya jelek. Nah, ini buat trik buat teman-teman. Kalau kita buat kalau cuma enable gini, cuma blur di sini kan nanti jadinya ya kayak gini aja. Nah, itu mungkin kurang, bukan nggak bagus ya, kurang bagus. Biar lebih bagus aja lagi gimana? Kita buat shadow-nya itu benar-benar kayak bayangan. Nah, cara membuat kayak bayangan itu gimana? Nah, ini dia. Plus radius itu kan untuk mengatur apa namanya radiusnya, jadi agak nyebar banget gitu. Nah, jadi teman-teman yang pertama ini kita gunakan plus radiusnya kita agak dikitin, ya bisa pakai 5 ataupun berapa gitu. Tapi jangan sampai ini banget. Nah, setelah itu kita ke offset ini. Offset itu maksudnya kita gerakin ke kanan kirinya. Nah, ini. Contoh kita pengen arah ke kiri gitu, agak ke atas gitu. Nah, kita bisa gini. Nah, nggak cuma sampai segini teman-teman, nggak cuma sampai segini. Setelah itu, teman-teman ini kan warnanya hitam banget nih. Jadi nggak kelihatan kayak bayangan. Nah, cara ngeliatin biar kayak bayangan, itu teman-teman bisa kurangin opacity-nya. Caranya gimana? Kan ini hitam nih. Tinggal kita ke plus. Setelah itu kan ini ada yang paling bawah ini. Ini untuk opacity-nya. Nah, tinggal kita turunin. Contoh ya agak segini lah. Nah, nanti jadinya bakal lebih kayak apa ya? Ya intinya ya agak inilah, agak kayak bayangan gitu. Jadi kalau tadi cuma shadow biasa, itu biar lebih ya kalau menurut aku lebih elegan gitu. Kenapa bisa elegan? Karena ya ini tuh biar kelihatan kayak ini tuh bayangan. Jadi bukan cuma shadow, bukan cuma untuk jadi ini tuh kayak bayangan gitu intinya. Di Android 13 nggak blur shadow-nya. Saya Android berapa ya HP ya? Nggak blur 13 gimana mas? itu belum. Tapi punya saya blur gitu. Itu seharusnya bukan HP-nya sih sebenarnya. Seharusnya bukan HP-nya sih. Kalau nggak blur, soalnya ini kan mainnya di aplikasi. Nah pokoknya kalau pengen shadow-nya itu kayak gitu. Jadi plus radiusnya kita agak ke 5 ataupun berapa. Nah setelah itu kita geser dan setelah itu kita kurangin opacity. Jadi kelihatan lebih bagus aja, lebih bagus daripada shadow yang biasa aja gitu. Nah setelah itu tinggal kayak tadi layout-layoutnya ataupun kita kasih. Yang intinya teman-teman kalau membuat futuristik itu pakai grid gini. Jadi biar kanan kirinya itu bisa serasi gitu. Nah kalau pengen kita lanjutin itu sebenarnya lama banget, jadi nggak bisa 1 jam. Karena kita itu aku pengen buat trik-trik yang intinya teman itu kalau ngebuat itu nanti bisa. Gitu. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Nah setelah itu ini kan trik untuk futuristik yang ini ya. Sebenarnya ada satu trik yang ini tuh sebenarnya bagus banget. Yang ini tuh kita bongkar sekarang atau pertemuan ke depan nih? Bagusnya nih. Untuk materi nanti aja atau sekarang aja nih. Sebenarnya ini tuh bagus tapi agak ribet dikit sih. Kalian. Langsung tapi sampai sekarang masih aman ya, maksudnya masih paham kan? Biar kita itu nanti kalau lanjut itu nggak pusing gitu. Paham, insyaallah. Aman. Oke, sekarang kita lanjutin. Nah, contoh kita ini aja, kita pakai yang itu aja, yang punyanya ini. Kita punya di sini aja yang udah jadi. Kita itu biasa. Itu pernah nggak sih ngeliat desain yang dia itu kayak itu biasanya ngebuatnya di Photoshop, tapi kita bisa akali di Pixel Lab, yaitu blur.
Bentar, kita coba sesuaiin. Ini tuh ukurannya 3/4. Baik. 1/5 kali ya. Oke, nggak apa-apa kalau mau keluar, tapi insya Allah nanti ada recordnya. Insya Allah ini aku record, insya Allah recordnya aman. Insya Allah. Nah, ini sudah. Nah, baru kita pakai kulit aja. Nih. Oke. Nah, teman-teman, itu pengen ngebuat yang agak ada facial blurnya. Jadi kalau pengen lihat contohnya itu nggak ada sih desain di sini. Contohnya itu mana ya? Di Pinterest harusnya ada contohnya. Di sini tuh. Nah, kita langsung praktek aja. Karena nanti daripada kelamaan. Nah, ini ya, kalau kita pengen ngebuat blur, kayak blurnya itu kayak gini teman-teman. Blur di gambarnya ya maksudnya ya. Jadi gambarnya itu terlihat blur gitu. Yang ini biasanya itu dipakai di Pixel Lab itu Pixel Lab di Photoshop. Tapi kita bisa akali pakai Pixel Lab. Nah, caranya gimana? Yang pertama, teman-teman, kalau desainnya udah jadi, contoh desainnya udah jadi ya, kita langsung unduh aja. Tapi ini belum selesai. Kita karena udah ada sih. Nah, habis itu kalau kita unduh, kita cari aplikasi kedua. Karena di Pixel Lab ini nggak bisa ngebuat blur. Jadi contoh kalau aku di sini ada Pinterest, PixArt, Pinterest nanti balik. Nah, kita ambil gambarnya tadi, yang udah desain yang udah jadi tadi. Setelah itu, kita buat ini tuh blur, back blur. Blurnya kita sesuaikan aja langsung dari sini gimana bentuk blurnya gitu gimana. Setelah itu kita simpan. Setelah itu kita balik lagi ke Pixel Lab. Nah, setelah itu teman-teman siapin shapes. Shape-nya itu gimana? Shape-nya itu teman-teman itu pengen ngebuat blurnya itu gimana? Contoh, kalau pengen ngebuat blurnya, aku pengen ngebuat blur ya di sini deh, di sini. Itu nggak cuma satu toh, di sini contoh sama di sini, contoh sama di sini. Nah setelah itu, triknya nggak cuma sampai di situ. Trik yang kedua, kalau habis di blur, nah kalau ngebuat shape kayak gini, itu teman-teman harus ngasih di setiap pojoknya. Maksudnya dikasih setiap pojok ini. Dikit-dikit aja nggak apa-apa. Setiap pojoknya. Biar apa? Biar nanti itu gabungnya ke seluruh gambar poster yang ada di sini. Kalau cuma sini nanti kepotong aja nanti. Nah, ini. Nah, ini kan udah di pojok-pojoknya. Setelah itu kita gabungin semuanya. Nah, kalau udah kita gabungin ini nih. Nah, setelah itu teman-teman itu bisa ke tekstur. Kita pilih dan kita pilih yang blur, yang udah blur tadi. Oke. Nah, nanti jadinya blur kayak gini. Dan ini super yang menurutku ya. Kalau pengen ngasih yang agak ini kita tambahin struknya dikit, tapi jangan banyak-banyak. Struknya itu kecil-kecil aja. Nah, contoh gini kalau pengen ini. Biar kelihatan kalau ini tuh blur atau gimana. Nah, ini trik yang mungkin dikit banget sih yang tahu sih. Ya benar-benar orang yang ini aja. Tapi sebenarnya udah banyak yang bongkar juga. Tapi ini aku bongkar di sini yang belum tahu. Nah, tinggal kita kurang gini. Nanti jadinya ya agak elegan nggak sih daripada yang tadi gitu kan. Nah ini dia. Nah ini contoh yang kita ngebuat yang gini. Jadi nanti teman-teman kalau pengen ngebuat desain yang kayak gini itu bisa praktekin aja kayak gini. Nah, bisa praktekin contoh kayak gini.
Karena ini tuh benar-benar ya menurut aku ya it's okay lah untuk membuat kayak gini tuh keren aja gitu. Nah itu contoh kita pengen buat blur di ini tuh sebenarnya triknya itu trik-trik orang-orang yang biasa makanya di Photoshop. Jadi kita bisa gunain di Pixel Lab pakai ya cara-caranya tadi. Nah setelah itu ini dia cara yang pengen yang apa yang ini cara istimewa sih kalau menurut aku sih. Nah ini cara ngebuat kayak gini. Nah setelah itu tinggal kita save gitu, ngapain ngebuat yang kayak gini. Nah, dari sini coba teman-teman mulai kebayang nggak ataupun mulai ada yang sedikit bingung dari sini, bisa ditanyakan langsung aja. Nama font buat futuristik yang bagus apa Kak? Nama font Yang bagus buat futuristik. Nama font yang bagus untuk futuristik. Nah di sini ada beberapa sih yang bagus. Yang penting fontnya itu bisa, yang penting bukan font-font yang tebel sih kalau futuristik itu, ataupun font-font neon gitu. Kalau font yang biasanya, kalau aku tuh adanya yang cocok sih untuk futuristik kayak gini tuh contoh ini, untuk bisa ini nih, Ethnic Central RG nih, itu Ethno Kentrick ini itu bagus nih juga untuk futuristik. Nah setelah itu juga ada di sini aku ada Copsik. Nah ini juga bagus untuk futuristik. Nah soalnya apa font-fontnya itu font-font yang memang kayak robotik ataupun apa gitu, ataupun font-font yang tebal itu juga bisa digunain. Ataupun di sini juga ada lagi aku Cyberform. Nah ini juga cocok buat futuristik itu. Tuh, ini sebenarnya fontku itu sebenarnya ada banyak, tapi karena ini tuh dulu aku ganti HP, jadi fontnya itu ada di HP satunya. Jadi ini tuh ya agak baru sih font-fontnya ini. Yang penting font-fontnya itu font-font tebel. Yang penting hindari ya font-font yang komik kayak gini, ataupun font-font yang yang kayak gini ataupun apa itu kurang bagus, ataupun grafis itu juga kurang bagus. Jadi gunakan font-font yang tebel kayak gini biasanya kalau untuk futuristik kayak gini. Kalau yang untuk di Pixel Lab-nya sendiri itu bisa pakai ini distrak ini udah disediain di Pixel Lab-nya, itu juga ya lumayan sih kalau untuk futuristik ini. Nah, nanti agak ini aja, elemen aja ini. Nah itu kalau font-fontnya. Ada yang lain coba yang pengen ditanyain? Apa elemen-elemen futuristik di mana ya Bang websitenya? Nah, kalau websitenya itu aku belum nyari itu website, tapi biasanya karena aku tuh biasanya pengen yang simple itu ya pakai di Pinterest. Nah di Pinterest ini tinggal kita cari tadi elemen streetwear, nah kayak gini, nanti udah disediain elemen-elemen kayak gini. Nah tinggal kita pilih yang mana yang pengen kita ambil. Contoh ini, habis itu kita ambil, kita download, itu bisa. Ya kalau pengen simpelnya tadi itu ya aku udah nyediain di link yang ada di bio Instagram aku sediain di situ. Nah ini Jidan Project, itu ada link di sini, bisa teman-teman pilih. Yaitu di sini ada ini elemen streetwear, jadi teman-teman bisa langsung download aja di sini, tapi nggak banyak sih, cuma ada beberapa ini. Nah, kalau selebihnya bisa pakai di itu tadi di PicsArt. Pinterest. Nah setelah itu yang kemarin yang pengen ini tuh dari siapa ya, Kak Zaza kemarin itu pengen nanya soal ini. Coba saja. Kemarin tuh Kak Zaza itu nanya gimana cara ngebuat ini poster yang ini.
Nah, kayak gini. Nah, di sini kan kalau kita perhatikan ya teman-teman, sekalian aku bongkar nih. Nah, ini tuh ada beberapa mungkin yang bisa kita buat dari Pixlab-nya itu yang mungkin menarik. Yang pertama, di sini ada ininya. Ada ininya nih. Cara membuat ininya ya. Setelah itu membuat ininya nih. Nah, itu juga ada bisa membuat ininya. Tuh. Ya itu sebenarnya kalau pengen kita cari gampang ya cari elemen aja di street di apa di mana tadi di Pinterest. Nah, tapi kalau kita pengen buat kayak gini itu bisa. Nah, contoh kita pengen buat yang model kayak gini. Itu yang pertama, teman buat shapes. Di sini itu kan bentuknya itu kan enggak ini pakai ini. Nah, itu pakai ini. Jadi teman langsung aja kita bengkokin. Nanti contoh kayak gini nih. Taruh sini tengah. Pilih warnanya. Kita contoh pakai warna, bentar kita ini warna putih aja deh. Ininya warna biru. Oke. Nah, kita coba masukin ini tadi. Nah, terus itu kan ada ininya ya. Di bawah itu kan nggak bisa ya. Karena ada apa namanya? Itu teman yang pertama, itu kita bisa potong langsung. Kita bisa potong pakai apa namanya? Pakai mask. Begini deh. Ini kan. Nah, kita bisa potong pakai masking manual. Oke, kita putar dulu. Kasih ini. Oke, lain. Bisa lah. Sesuaiin aja. Ini tinggal kita atur. Jadi desain itu nggak cepat ya guys. Desain itu ya perlu yang pertama ya perlu konsisten, perlu nggak bisa ya sabar lah intinya lah, nggak bisa semua itu langsung saset jadi nggak bisa. Jadi semua itu perlu proses dan desain itu ya prosesnya nggak mudah. Nah saya tuh kalau kita lihat ini kan itu agak gradien ya, itu kita bisa pakai shapes, kita pilih warna bulat, itu warnanya kita samain, kita pilih gradient nih. Oke. Nah, udah jadi gradien kan. Nah, itu tinggal kita ganti warna ke warna biru samain. Kita putar ini. Kita taruh aja sini. Kalau enggak ya kita potong dulu setengah. Isinya enggak perlu sih. Nah, kita ganti ini. Pengen yang gradien. Ada gradiennya itu. Nah, di sini kan agak gradien aja gitu. Dan kalau pengen nyusun gradiennya ya di situ tadi. Nah, kalau pengen ngebuat yang itu tadi, yang apa namanya garis itu ya bisa kita pakai bezier bisa. Kalau pengen agak ini bezier tinggal kita langsung sesuaiin aja nih. Nah, ataupun bisa kita pakai shapes. Kalau shape tuh kayak gini. Bezier kan kayak tadi contohnya. Kalau shape tuh ya pertama kita pilih, setelah itu kita ke stroke, stroke-nya kita naikin, nah itu opacity-nya kita nolin, nah itu oke. Itu kita potong setengah, nah kita sesuaiin. Nah, habis itu tinggal ini agak di apa namanya, opacity-nya diturunin. Nah, habis itu kita copy lagi, kita samain, di situ kita potong tambah segini.
Nah, itu opacity-nya kita naikin. Nah, ini kan warnanya udah berubah. Tinggal kalau pengen yang itu ya kita selingkaran. Nah, setelah itu ini tuh bisa kita pakai biar lebih cepat tuh. Ini teman-teman. Kita ke stroke aja. Sebenarnya kita tambahin. Jadi jangan sedikit ya. Udah cukup. Nah, setelah itu tinggal kita taruh di situ. Pasin. Nah, kurang pas sih. Nah, terus kalau pengen ngebuat itu tadi ya, kalau yang ininya tadi, ya kita bisa pakai. Sebelumnya Mas Haidar. Ya, halo. Ini panggilan Anda akan berakhir dalam 2 menit lagi tuh gimana itu Mas? Iya ini kayaknya emang ada durasinya. Durasinya Jadi ya? saya tuh melihat durasinya itu 1 jam gitu. 1 jam. Nah, ini udah dibikin link baru, nanti mungkin udah aja dikirim juga. di grup. Nah, bisa langsung pindah ke link yang baru. Oke. Nah, kalau nanti waktunya kurang coba nanti bisa. Tapi insya Allah nanti jam 9 chat kita ini kok. Ini kita selesai. Nah, ini Setelah itu udah di apa? Udah tak buatin link baru, bisa dipindah sekarang. oke, kalau gitu kita pindah aja ya. Kita pindah ke Ya. satunya biar ada ininya. Boten, akan kalau mandek tengah aja ya. Kita lanjutkan aja di slide tadi. Nah, jadinya kayak gini. Nah, setelah itu kalau yang bawah itu ya kita tinggal aja yang di bawahnya itu kita kalau pengen nyari pun ini bisa. Kalau pengen nyari di mana? Di Pinterest. Tapi kita kalau pengen ngebuat sendiri kita bisa pakai yang tadi ini kita pakai yang paling bawah ini. Jadi sekali lagi desain itu ya gimana ya? Desain itu seperti kreatif. Gimana kreatif kita membuat sesuatu itu perlu. Jadi nggak cuma asal-asalan. Nah, ini kreatifnya itu penting. Nah, itu kreatif banget kalau kita ngebuat begini. Balik. Kita punya. Aja. Biar enggak. Itu kalau lingkarannya ya bisa kita kasih ke shape warna hitam. Ini ini plus segitiganya udah ada disediain. Setelah itu kita cari segitiga tinggal yang segitiga ini putih. Oke. Kita taruh bawah sini set. Nah, ada jadi ini contohnya kayak gini. Nah, dari sini mungkin kita mulai agak paham ya gimana cara teknisi cara kerja kita ngedesain gimana biar kita itu desain itu selebihnya itu ada di pengembangan. Mana kita itu kalau udah tahu fiturnya, udah tahu caranya, tinggal kita kembangin di desain kita pengen jadi desain yang kayak gimana gitu. Mungkin dari sini sebelum kita berlanjut ada nggak pertanyaan teman-teman yang mungkin belum bisa? Coba. Yang digunakan gitu, detek ataupun gimana? Aku Bang mau nanya Bang. Ya boleh, coba Farid Abrar. Kan yang desain yang pertama itu yang tulisan apa namanya? Apa sih namanya lupa. Pokoknya tulisannya Safiera tadi Bang. Ya. Itu kan tadi aku coba tutorialnya.
Tapi pas Hmm. dibesarin pecah. Nah, itu. Ada solusi nggak? Nah, itu tadi makanya kalau itu kan fiturnya fitur chat, maksudnya fitur chat. Nah, fitur chat itu seperti yang tadi aku bilang. Kalau kita ngebuat sesuatu, itu kita pasang dulu. Jangan deh. Oke, Mbak. Benar. Nah, jadi kan mesti contoh kalau yang agak gini, ini kan ya. Ini habis itu kita ganti teh buatnya. Iya, Anu Pak, Zoom. Nah, ini kan ya contoh. Nah, kita kalau di fitur shapes, fitur apa? Di fitur shape ini, itu kalau bisa kita sesuaiin dulu. Jadi jangan cuma kayak gini. Itu yang penting nyatu itu enggak. Jadi kalau di fitur shape itu, kalau pengen ngedit itu disesuaiin dulu. Kayak gedenya gimana gitu loh. Nah, baru kalau memang udah bagus, udah fix gitu, tinggal kita gabungin. Jadi kalau contoh gini ya, bisa kita copy, kita taruh tengah-tengah, yang penting kita gabungin gitu. Nah, ini kalau kita belum sesuaiin, kalau kita gede nanti bakal jadinya agak beda, pecah ataupun gimana gitu. Nah, jadinya bakal pecah. Nah, ini tadi mungkin agak gede, nah jadi pecah. Jadi yang tadi yang aku bilang, jadi kalau ngebuat di fitur shapes itu kita sesuaiin dulu gedenya. Karena kadang bahkan kalau kita pertama kecil kayak gini ya, bisa kita gedein, kita kecilin lagi, itu berubah langsung. Nah, itu. Jadi kayak kalau bisa, kalau di shape itu yang pertama kita sesuaiin dulu. Kita sesuaiin dulu gedenya seberapa. Jadi habis itu baru mulai ganti apanya itu biar enggak terlalu, ya kalaupun pecah itu enggak terlalu banget gitu. Nah, itu contohnya. Mungkin ada lagi yang perlu ditanyain. Habis ini coba Faris Abrar masih kebingungan nggak ataupun udah plong? Bang, aman. Oke. Untuk yang lain coba boleh ditanyakan. Ya nama materinya tadi kalau nggak tahu ya kalau aslinya itu apa, tapi kalau untuk aku poster human aja gitu. Poster orang gitu aja. Orang ya nanti untuk add bar setelah ini, jadi teman-teman diharapkan 9:16 kayak ukurannya sama 9:16 kemarin, dan bisa yang intinya di dalam poster itu ada gambar orangnya gitu. Ya terserah foto teman-teman ataupun foto apapun. Nah, bedanya sama poster yang kemarin apa Bang? Kalau poster kemarin kan itu, kemarin poster apa? Kemarin poster tipografi ya. Nah, kalau poster human ini itu kita lebih ke desainnya. Jadi kalau tipografi itu kan kemarin penyatuan antara footage gambar dan juga di desain tipis-tipis. Nah, karena itu memang pemula banget kalau di tipografi itu. Nah, kemarin diharapkan teman-teman itu kalau tipografi itu kan mulai agak paham gimana cara perspektif, gimana cara ngedesain, habis itu hierarki, itu kan dimainin di sini. Nah, setelah itu di human ini mungkin agak tingkatannya agak naik lebih lagi. Karena apa? Karena di sini tuh lebih memainkan desain juga, mainkan desain layout gitu. Nah, setelah itu nanti bakal juga ada materi yang lebih kompleks lagi setelah human ini. Nah, ini nggak langsung nggak langsung nggak langsung di spill, karena memang nanti itu kita perlu pengembangan, maksudnya perlu biar teman-teman itu dikit dari dikit paham. Jadi yang pemula itu yang dikit-dikit paham, dan yang belum bisa nanti ya bisa menyesuaikan gitu. Mungkin di sini coba ada nggak teman-teman yang mulai bingung ataupun ada yang perlu ditanyakan gitu dari malam hari ini? Mungkin karena kita pengen selesai juga jam 9.
Oke, jadi gimana teman-teman? Kalau dari ini tadi ada nggak yang kesulitan ataupun ada yang ditanyakan? Itu nggak apa-apa, coba kita diskusi pada malam hari ini sebelum kita akhiri pertemuan pada malam hari ini. Tema poster woman ini. Kan tadi ada beberapa trik yang semoga bisa membantu banget karena memang kita mulainya itu dari nol, kita mulainya dari yang teman-teman belum tahu biar nanti desainnya itu bagus gitu. Coba dari sini ada nggak teman-teman yang ditanyain lagi sebelum kita akhiri? Oh ya, boleh. Faris Abrar. Tak kirimin fotonya dulu di grup. Oke, boleh. Mana ya? Nah itu yang kayak kertasnya itu gimana Bang cara bikinnya? Nah itu tekstur ya. Iya tekstur. Ini lemot nggak sih? Aduh, nah. Hitam aja ya. Oke, jadi ini kan yang dari Kak siapa? Kak Faris. Ini kan itu apa namanya? Tekstur ya, tekstur. Nah, cara ngebuatnya itu gimana sih? Tekstur sebenarnya kan kemarin itu udah kita bongkar sebenarnya. Kan kita bongkar lagi. Nah, teksturnya ini itu kita kalau yang ini itu langsung. Jadi kalau kita pengen cari di Pinterest, kita bisa cari tekstur kertas, tekstur kertas. Nah gitu, itu ada kertas lecak, kertas ini. Nah, gimana cara kita masukinnya di Pislab? Nah, kalau yang dari gambarnya tadi itu langsung mas. Jadi langsungnya gimana? Jadi itu cuma tekstur habis itu ditempel di belakang. Nah, kalau kita pengen nyatuin di desainnya, itu kita bisa gini. Kan ini kan polos ya berarti ya, pengen kita kasih tekstur. Nah, kita bisa tambah image. Bentar, kita di ini tambah, kita import gambar. Setelah itu kita pilih teksturnya tadi, kita sesuaiin di atasnya. Nah, caranya itu kayak gini. Yang pertama, kalau pengen bagus itu bisa eraser color. Pilih warna, langsung enable aja, nanti warnanya putih langsung otomatis. Setelah itu kita tolerance. Nah, ini. Tolerance, agak dikit aja. Setelah itu checklist, setelah itu bisa kita tambahi opacity-nya, dikurangi opacity-nya. Nah, ini akan lebih bertekstur. Nah, ini. Itu bisa berlaku ke apa aja tekstur ini. Jadi agak lebih bertekstur itu. Kalau kita bisa juga taruh paling belakang juga bisa, tapi ini kok gara-gara putih, ya nanti jadinya ini agak putih. Maksudnya di tekstur paling belakang, nah ini putih. Nah, gitu. Coba Faris Abrar gimana? Sampai sini? Ada yang belum dimengerti? Dan yang lain juga? Apa yang ditanyakan sebelum kita akhiri karena sudah jam 9. Cukup ya. Oke, yang lain coba sebelum kita akhiri. Ada enggak? Oke, kalau nggak ada mungkin teman-teman nanti setelah ini bisa mulai mendesain karena kita dari ini udah aku umumin untuk membuat poster human, terserah mau kayak model apa, model happy birthday ataupun pakai nama aja atau futuristik, bahkan pakai trik-trik yang tadi udah aku sampaikan. Jadi langsung aja nanti langsung dibikin. Setelah ini nanti pengumpulannya mungkin ya Selasa, Rabu malam lah, Rabu malam. Itu kita udah siap semua harusnya. Jadi jangan lupa list kalau udah, dan juga kalau bagusnya cantumin IG. Nanti kalau kita tag itu mudah. Tuh. Mungkin materi sampai sini kita cukupkan lebih dahulu. Saya sebagai pemateri pada malam hari ini.
saya sebagai pemateri malam ini karena ini gambarnya nggak bisa muncul guys, hitam aja. Nah mungkin cukup sampai di sini saya dari pemateri, semoga bisa bermanfaat pada teman-teman yang lain, semoga bisa menambah wawasan dan juga semoga bisa menambah ilmu yang bermanfaat untuk kita semua nanti di desain. Mungkin sampai sini, untuk kurang dan lebihnya saya mohon minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami ucapkan terima kasih kepada Bang Adi yang telah memaparkan materi pada malam hari ini tentang